Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kain masuk neraka? Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertanya, masuk akal nggak sih mata kaki ketutupan kain masuk neraka? Maka jawabannya masuk akal lah. Masuk akal nggak sih ada seorang muslim menolak dan mendustakan hukum atau berita yang datang dari Al-Quranul Karim atau sunnah Rasulullah SAW hanya dengan alasan menurut gua itu kagak masuk akal. Masuk akal nggak sih ada ustadz yang anti pada perbedaan? Masuk akal nggak sih ada ustadz yang merasa menjadi wakil Rasulullah kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan dia langsung diponis musuh Rasulullah? Masuk akal nggak sih ketika ada ustadz berpendapat dalam sebuah permasalahan yang permasalahan ini sudah terjadi khilaf di antara para ulama sejak dahulu, maka ustadz ini kemudian menuduh orang yang berbeda dengan dia sebagai ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Masuk akal nggak sih? Jadi kalau antum misalnya celananya tidak isbal, sombong juga, neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang repot celananya nggak isbal, mulutnya isbal. Begitu lewat, lihat tuh, gulung, kayak nggak ada gunting aja di rumahnya. Pada akhir-akhir ini, Bang Haji Roma dibully di media sosial, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Karena Bang Haji Roma Irama pernah mengeluarkan satu statement bahwa kata beliau, masuk akal nggak sih kain di bawah mata kaki masuk neraka? Lalu muncul tanggapan-tanggapan dari kreator-kreator Wahabi dan termasuk ustadz-ustadz Wahabi juga yang thumbnailnya seperti ini. Banyak judulnya ya, bisa diperhatikan. Dari beberapa tanggapan Ustadz Wahabi tersebut, kesimpulannya yang kami dengar, setidaknya ada dua. Kata mereka, mungkin saja orang yang bajunya atau pakaiannya itu di bawah mata kaki masuk neraka. Lalu mereka mengeluarkan dan menjelaskan hadis-hadis Rasulullah tentang isbal yang menjelaskan bahwa isbal itu berada di dalam neraka. Bahkan ada juga dari Ustadz Wahabi yang sampai mengatakan mungkin nggak sih tidak percaya kepada Rasul, menentang Rasul dan seterusnya. Jadi nggak sama pendapatnya dengan Wahabi atau menyalahi pendapat Wahabi dianggap menyalahi Rasul, menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanggapan kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa mengenai masuk surga, masuk neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya ada orang soleh oleh Allah dimasukkan ke neraka, itu ya masuk akal. Kenapa? Karena Allah sebagai Tuhan, Maha Kuasa, Maha segalanya, Maha berkehendak dan seterusnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam syariat memang Allah Ta'ala Maha Adil, orang yang banyak pahalanya masuk surga, orang yang banyak dosa masuk neraka. Itu secara syariat. Yang kedua, bagi kami yang bermasalah itu sebenarnya bukan yang disampaikan oleh Bang Roma Irama, tetapi yang bermasalah itu dari kalangan Wahabi yang mengaku sebagai Salafi itu. Mereka memang celananya nggak isbal, ya pakaiannya nggak isbal, tapi mulutnya sering isbal. Mereka ngotot bahwa isbal itu haram. Mereka ngotot kalau tidak sependapat dengan mereka maka ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Kadang ketika mereka menyalahkan sambil melotot, bentak-bentak, suara keras. Nah ini yang sebenarnya bikin umat Islam itu kesel. Padahal masalah isbal ini itu sudah terjadi perbedaan pendapat dari masa lalu. Bahkan ulama salaf
itu ada yang memperbolehkan. Ini kalau memang benar-benar salafi, pengikut ulama salaf, ya seharusnya nggak perlu mempermasalahkan. Tapi masalahnya kan memang Wahabi itu bebek dari ulama atau syekh-syekh Arab Saudi. Yang mana Arab Saudi itu mengatakan ya isbal haram, sesat, masuk neraka, kan seperti itu. Kemudian masalah semakin runyem ketika Wahabi memponis bahwa orang atau ulama, bahkan ulama salaf pun ketika menyalahi Wahabi berarti menyalahi Allah dan Rasul, termasuk ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Nah ini yang bikin runyem konsep-konsep atau ponis-ponis seperti ini. Kalau kita kaji dalam kitab-kitab para ulama, maka hadis tentang isbal itu banyak ya, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak. Kemudian dari beberapa hadis itu ulama menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan pendapat mengenai hukum isbal. Pendapat pertama mengatakan bahwa isbal itu haram secara mutlak. Artinya apa? Artinya jika ada orang yang bajunya itu kemudian ada di bawah mata kaki atau celananya ada di bawah mata kaki, baik itu sombong atau tidak sombong, itu tetap haram. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa pakaian atau celana, sarung dan seterusnya yang berada di bawah mata kaki menjulur sampai kedua mata kaki itu hukumnya makruh jika tidak disertai sombong. Pendapat ketiga mengatakan bahwa isbal atau pakaian celana di bawah mata kaki itu boleh-boleh saja ketika tidak disertai sombong. Jadi ada 3 pendapat. Penjelasan ini bisa kita temukan misalnya dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Syekh Ibnu Muflih. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa dalam madhab Hambali itu ada 3 pendapat. Ini satu madhab saja ya, belum ke madhab yang lain, belum madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ini dalam madhab Hambali saja itu sudah ada 3 riwayat tentang pendapat Imam Ahmad. Yang pertama mengatakan makruh berpakaian secara isbal, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Tamim. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa boleh-boleh saja jika tidak disertai dengan kesombongan. Dan pendapat ini tidak hanya pendapat satu orang saja, tapi juga dari ulama-ulama madhab Hambali juga berpendapat seperti ini. Kemudian yang ketiga itu mengatakan haram. Wa qala Ahmad radhiyallahu taala anhu aidan ma asfala minal ka'bain finnar la yajru syai'an min tabihi wa dhahiru hadza at-tahrimu. Zahirnya dari riwayat ini adalah mengatakan haram. Fahadhihi thalathu riwayatin, berarti riwayat Imam Ahmad itu ada 3 riwayat. Kemudian yang paling menarik, dalam kitab ini juga dijelaskan riwayat tentang pendapat dari Imam Abu Hanifah, salah satu ulama salaf, menjadi guru dari para ulama salaf juga, seperti guru dari Imam Syafi'i. Waruwiyah, dan diriwayatkan anna Abu Hanifah, bahwa sungguhnya Imam Abu Hanifah rahimahullah irtada biridain saminin qimatuhu arba'umi'ah dinarin, bahwa beliau itu memakai sebuah rida yang mahal, kemudian wa kana yajruhu alal ardi, kemudian menjulur sampai ke bumi. Faqilahu awalasna nuhina an hadza, kemudian dikatakan kepada beliau, bukankah kita dilarang untuk melakukan seperti ini, maksudnya adalah isbal. Faqala innama dzalika lidawil khuyala walasna minhum, yang diharamkan itu bagi orang yang sombong, sedangkan saya itu enggak sombong. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Abu Hanifah berpendapat menjulurkan baju sampai di bawah mata kaki itu tidak masalah, boleh-boleh saja asalkan tidak sombong. Ini salah satu dari faham ulama salaf. Kalau kita memang salafi, ya tidak perlu mempermasalahkan, karena memang ada ulama salaf yang memperbolehkan. Agar ilmu yang kita dapatkan lebih mendalam, saya tertarik untuk menampilkan sebuah video dari Ustadz Hadi Hidayat yang menjelaskan tentang hadis isbal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita.
Tapi isbal ini Anda harus teliti lagi. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadisnya tersimpulkan dalam 3 hal. 3 hal. Nanti kita bahas dalam fikih ikhtilaf. Ya, yang di KBP itu, ya. 3 hal. 1, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya, ya, baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya. Ya, silakan Anda cek tuh, raja-raja apa-apa macam-macam, umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong, bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus, Pak. Ya, seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya nggak pernah bicara begitu. Gara-gara kasus orang ini lewat, Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil, belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung hakikatnya? Kata Nabi, ya Ibnu Umar, Ibnu Umar, jangan sombong seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, seperti orang tadi lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu khailah, karena sombong, famaq'aduhu finnar, bima ma'na, maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Jadi kalau antum misalnya celananya tidak isbal, sombong juga, neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang repot, celananya nggak isbal, mulutnya isbal. Begitu lewat, lihat tuh, gulung, kayak nggak ada gunting aja di rumahnya. Tuh antum tuh, neraka juga tuh. Hati-hati. Ya.